Film Sayekti dan Hanafi pertama kali tayang di layar TVRI pada tahun 1988 dan disutradarai oleh Irwin Shah. Saudara harus melunasi kwitansi ini, baru saudara bisa ambil istri dan anak saudara. Tapi bagaimana saya bisa membayar sebanyak itu, Pak? Itu urusan saudara. Film ini diadaptasi dari kisah nyata yang ditulis oleh wartawan asal Medan yang bernama Idris Pasaribu, dalam laporan investigasinya yang berjudul Bayi Tersandera di Klinik Bersalin, di majalah Kartini, pada tahun 1980. Untuk kepentingan produksi, nama dan tempat peristiwa telah disesuaikan. Film ini berkisah tentang perjuangan sepasang suami istri yang bernama Sayekti dan Hanafi untuk menebus bayi mereka dari rumah sakit bersalin. Karena kondisi keuangan, mereka tidak bisa membayar biaya persalinan. Hanafi, yang diperankan oleh Wawan Wanisar, sehari-hari bekerja sebagai penarik becak. Sementara itu, Sayekti, yang diperankan oleh Neno Warisman, hanyalah seorang buruh gendong di sebuah pasar tradisional. Kondisi Sayekti dan Hanafi ini kemudian didengar oleh seorang wartawan yang diperankan oleh Ferry Fadli, dan kemudian menulisnya di halaman depan koran Kedaulatan Rakyat. Melihat hal ini, Dr. Imron Ali sebagai kepala klinik bersalin, yang diperankan oleh aktor Pitra Jaya Burnama, menjadi marah dan menegur bidan kepala, yang diperankan Mutiara Sani, karena memasukkan nama Sayekti sebagai pasien di klinik tersebut. Tapi terus terang, saya kecewa. Karena tanpa disadari, Budia telah membuat lubang, hingga kredibilitas kita di sini diragukan. Budia sudah membaca koran pagi ini. Kalau Budia memegang teguh kebijaksanaan di sini, hal semacam ini tidak perlu terjadi. Awalnya, Hanafi harus bekerja sendiri dengan menarik becak, untuk bisa melunasi biaya persalinan istrinya. Sedangkan Sayekti dan bayinya, masih tertahan di klinik, dan tidak boleh pulang sebelum semua biaya dilunasi. Namun karena terlalu memaksakan diri untuk bekerja, tanpa memperhatikan waktu istirahat, kesehatan Hanafi pun menjadi terganggu. Atas kebijakan dari Bubi dan dia, Sayekti pun diizinkan untuk pulang ke rumah, guna merawat suaminya. Sedangkan bayinya, masih tertahan di klinik, sampai semua biaya diselesaikan. Untuk membantu sang suami mengumpulkan uang, Sayekti pun kembali bekerja sebagai buruh panggul di pasar. Suatu ketika, karena tekanan agar bisa segera mendapatkan banyak uang, Sayekti tergoda untuk mencopet seorang ibu, yang sedang berbelanja di pasar. Namun saat hendak mengambil uang dari dalam dompet yang telah dicopetnya, Sayekti langsung tersadar, setelah melihat wajah seorang anak kecil yang sedang duduk di dekatnya. Sayekti pun langsung membuang dompet itu dan berlari pulang, tanpa mengambil serupiah pun. Setelah beberapa hari bekerja dan uang sudah terkumpul, Sayekti pun pergi menuju ke klinik dengan maksud untuk mencicil biaya persalinannya. Namun betapa terkejutnya dirinya, dia semakin membengkak, karena biaya perawatan bayinya masih berjalan. Pak, waktu minggu lalu saya dan suami saya datang itu jumlahnya belum sebesar ini kok, Pak. Sudah saya cicil 4 kali kok, malah tambah banyak. Mau saya carikan rinciannya? Tidak percaya ya? Anaknya makan tidur di sini, tidak mau dihitung. Karena biaya semakin membengkak, dan kondisi kesehatan Hanafi juga semakin mengkhawatirkan, Sayekti pun bertekad untuk mengambil anaknya dari klinik, bagaimanapun caranya. Apapun yang terjadi, besok Tommy harus kuambil. Keesokan harinya, Sayekti memberanikan diri untuk menghadap kepala klinik secara langsung, untuk memohon agar ia bisa membawa pulang anaknya, karena kalau dibiarkan tinggal, maka biayanya akan semakin membengkak. Punten dalem sewu, saya harus matur pada Bapak soal anak saya. Soal uang yang harus saya lunasi itu. Punten dalem sewu, Pak. Saya memang tidak tahu harus berusaha apa lagi.
kecuali datang pada Bapak sendiri. Nyuwun ngapunten, Pak. Sementara itu, serombongan istri pejabat setempat datang mengunjungi rumah Sayekti dan Hanafi, lengkap dengan wartawan, guna memberikan bantuan kepada Sayekti. Namun mereka kecewa, karena Sayekti sedang tidak berada di rumah, melainkan pergi ke klinik untuk mengambil anaknya. Oh, mau cari Sakti, Bu? Iya. Sudah sejak pagi tadi keluar, Bu. Tapi Hanafi ada di dalam sedang sakit, Bu. Oh, Mau saya panggilkan? gimana tuh Cenggus itu? Terus kita piye? Di ruang kepala klinik, Dr. Imron Ali awalnya menolak permohonan Sayekti untuk membawa pulang anaknya, karena itu akan menyalahi aturan yang sudah berlaku saat itu. Namun karena terharu melihat kegigihan Sayekti untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan Sayekti juga berjanji akan tetap berusaha membayar sisa biaya klinik, akhirnya Dr. Imron Ali mengizinkan Sayekti untuk membawa pulang anaknya. Film Sayekti dan Hanafi ini juga diperani oleh beberapa aktris tanah air. Ada nama Nyi Suparmi sebagai Embah Perenjak, pedagang makanan kaki lima, yang seringkali memberikan nasihat kepada Sayekti dan Hanafi. Makanya, kamu jangan selalu nelongso. Biarpun tidak memiliki apa-apa, Gusti Allah sudah menjanjikan hidup yang lebih baik besok di surga. Inggih, Mbah. Ada pula nama Tinuk Rifki, yang berperan sebagai Ibu Susilo, istri pejabat yang mempunyai ide untuk memberikan sumbangan kepada Sayekti, tapi harus diliput oleh media. Cenggus sih dalam, Bu. Katanya mau manggil wartawan. Mana wartawannya? Lalu, setelah sekitar 34 tahun berlalu, bagaimana kabar para pemain film Sayekti dan Hanafi saat ini? Selain berperan di film Sayekti dan Hanafi, Neno Warisman juga tercatat membintangi 7 judul film layar lebar, mulai tahun 1989 hingga 2018. Aneh nih orang. Apa sih maunya? Saya ingat betul waktu ditunjukin rambut anak saya tipis seperti ini. Jangan lupa, di situ kan pingsan waktu lahiran. Neno Warisman juga tercatat ikut bermain di 3 judul sinetron televisi, sejak tahun 1988 hingga 2012. Allah sedang mengujimu. Dia sedang berbicara padamu tentang sabar, tentang ikhlas. Selain sebagai aktris, Neno Warisman juga sempat menjadi penyanyi, dan telah merilis sejumlah album, sejak tahun 1981 hingga 1989. Sungguh kasih demi Tuhan aku akan selalu menyayangi dirimu. Wanita yang kini telah berusia 58 tahun tersebut, kini lebih banyak berkegiatan di bidang pendidikan, agama, dan politik. Selain berperan sebagai Hanafi di film televisi Sayekti dan Hanafi, Wawan Wanisar juga bermain di 17 judul film layar lebar, sejak tahun 1982 hingga 2021. Aku tak tahu, tapi untuk amannya, Bang Naga kita beri saja pangkat yang tertinggi. Apa? Marskal Medan. Wawan Wanisar juga pernah bermain di sekitar 30 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1988 hingga 2021.
Sayang, kalau abang celaka terus abang mati gimana? Ya gampang, ntar Ines anterin mayatnya ke rumah istri abang. Kamu ngawur ya? Pemeran Letnan 1 Pierre Tendean di film pengkhianatan G30 SPKI ini meninggal dunia pada 29 Maret 2021 di usianya yang ke-71 tahun. Selain berperan sebagai Bu Bidandiah di film Sayekti dan Hanafi, Mutiara Sani juga bermain di 8 judul film layar lebar, sejak tahun 1972 hingga 2015. Dulu aku sekolah di sana. Hari ini lagi ada perayaan perpisahan. Dulu biasanya setiap tahun diadakan lomba deklamasi. Aku pernah mendapat hadiah juara. Kini, kakak dari Ratna Sarumpait ini masih aktif berkegiatan di panggung teater dan politik. Apa pula kau mesti ke Jakarta? Kesempatan macam mana pula yang kau cari? Sudah bagus, kau punya pekerjaan seperti sekarang. Nama Pitrajaya Burnama sudah dikenal sebagai aktor senior tanah air, sebelum berperan sebagai Dr. Imron Ali di film Sayekti dan Hanafi. Pitrajaya Burnama tercatat sudah bermain di lebih dari 100 judul film, sejak tahun 1960 hingga 2008. Saudara-saudara, sebentar lagi pimpinan kita yang baru akan memasuki ruangan. Saya mohon saudara-saudara memberi hormat dengan gaya militer, supaya beliau tahu bahwa kita adalah karyawan-karyawati yang patuh pada pimpinan. Selain itu, Pitrajaya Burnama juga ikut berperan di 10 judul sinetron televisi, sejak tahun 1992 hingga 2009. Kamu yang hidung belang, buaya, ngikutin bakat bapaknya kali. Dasar Datuk Meringgi. Sorry ya, you boleh bilang I buaya, tapi jangan bilang Datuk Maringgi. Aktor bernama lengkap Peter Moses Burnama ini meninggal dunia pada 6 November 2010 di usianya yang ke-76 tahun. Sebelum bermain di film Sayekti dan Hanafi, sosok Ferry Fadly lebih dulu dikenal sebagai dabar di beberapa judul sandiwara radio. Ferry Fadly adalah pengisi suara untuk tokoh Brahma Kumbara dalam serial sandiwara radio Saur Sepuh maupun Arya Kamandanu dalam Tutur Tinular. Ferry Fadly pernah memerankan tokoh Brahmana Manggala pada film Brahma Manggala pada tahun 1988. Radenkah yang bernama Brahmana? Benar, saya Brahmana Manggala. Pria yang kini sudah berusia 66 tahun ini, masih sering diminta untuk mengisi suara dan diundang di berbagai program acara radio dan televisi. Sebelum berperan di film Sayekti dan Hanafi, sosok Nyi Suparmi sangat melekat di ingatan pecinta film Indonesia, saat berperan sebagai Embah Temon, dalam film Serangan Fajar, di tahun 1982. Bapak di mana, toh, Mbah? Di seberang. Di seberang. Seberang itu di mana, toh, Mbah? Jauh sekali. Kalau kita mau ke sana, mesti naik kapal. Aktris yang juga seorang pesinden ini, tercatat ikut bermain di 7 judul film layar lebar, sejak tahun 1982 hingga 1991. Orang yang sudah mati, jangan diingat-ingat lagi. Sementara itu, dibanding kiprahnya di dunia akting, masyarakat lebih mengenal sosok Tinuk Rifki sebagai maestro perias pengantin, dengan spesialisasi pengantin Jogja dan Solo. Wanita kelahiran Yogyakarta ini, pernah dipercaya menangani riasan pengantin, mulai dari keluarga cendana, SBY, keluarga keraton, hingga selebriti tanah air. Tinuk Rifki meninggal dunia pada 14 September 2019 karena infeksi paru-paru yang dideritanya. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemain film televisi Sayekti dan Hanafi saat ini. Bila ada informasi tambahan lainnya, silahkan share di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you.
Sampai jumpa pada video best list selanjutnya.